saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Allah sumber kehidupan kita yang akan selalu memberikan rahmat dan kasih-Nya yang besar bagi kita. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga dunia. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota dunia. Yesus kau melimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Di sejahtera janji-Mu jadi milikku sekarang. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu. Kita beserta malaikat yang menanti menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankanlah seluruh hati dan jiwa kami untuk terarah hanya tertuju kepadamu saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kasih Allah yang begitu ajaib, yang mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Marilah di hadapan kita mengakui setiap dosa-dosa kita. Tetapi di hadapan kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga.
Bapa, kami datang kepadamu membawa diri kami. Engkau lihat dan selidiki hati kami Tuhan. Dalam 1-2 minggu ini ya Tuhan, kami mungkin sudah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami berbuat dosa. Baik kami sengaja lakukan maupun tidak sengaja kami lakukan. Dari tutur kata kami Tuhan, ucapan kami menyakiti orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Dengan kaki tangan kami Tuhan, kami melukai mereka. Ampuni kami Tuhan. Bahkan Tuhan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami harusnya datang beribadah kepada Engkau, fokus kami tidak ada di sini. Fokus kami ke tempat yang lain. Kami meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami. Kami mau mengakui dosa kami Tuhan dan membawa diri ke hadapan-Mu. Sucikanlah kami Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cintailah Allah Tuhanmu dengan segenap hati dan jiwamu, karena Ia telah memberikan nyawanya bagi kita, untuk menebus setiap dosa yang kita miliki. Oh, ku cinta Yesus. Ada nama yang kugemar yang patut dipuji. Ada nama yang kugemar, yang patut dipuji. Indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena Ia cintaku. Yang tebus dosamu, yang mencurahkan darahnya, menyelamatkanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena Ia cintaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Menghibur hatiku, yang menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena Ia cintaku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena Ia cintaku. Inilah petunjuk hidup baru kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, apa kabar? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah berbicara tentang pembunuh keluarga. Salah satunya adalah keuangan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa salah satu penyebab pertikaian keluarga itu adalah uang. Uang berlebih, kita bertengkar. Uang kurang, apalagi kita akan bertengkar.
Pembunuh keluarga adalah uang. Banyak keluarga bermasalah karena uang. Di beberapa berita di media, pertama tuh di suara.com, seorang konsultan keuangan Andreas Hartono memaparkan dari hasil survei ada 65 pasangan di Indonesia tidak terbuka secara finansial, sehingga menyebabkan 47% perceraian karena keuangan. Bahkan 10 tahun yang lalu dikatakan bahwa penyebab pertama perceraian itu adalah masalah finansial dalam rumah tangga. Itu diterbitkan dimuat 20 September 2017. Kemudian di sebuah kompas.com itu tanggal 3 Maret 2019 menuliskan sebuah artikel tentang berjudul demikian, salah kelola keuangan rumah tangga menjadi penyebab perceraian. Lalu bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan tahun ini? Bapak Ibu di Tribun Manado.co.id awal tahun Januari 2020 terjadi banyak gugatan cerai di Manado. Rata-rata alasan gugatan cerai itu adalah masalah keuangan. Kemudian di antara news.com 25 Februari 2020 mencatat faktor ekonomi penyebab tinggi angka perceraian di Cianjur. Lalu di Jawa Pos 4 Februari 2020 mencatat masalah finansial menduduki peringkat pertama penyebab perceraian di Banyuwangi. Bapak Ibu, ketika kita melihat hal ini, apa yang kita pikirkan? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya melihat kasus ini? Bagaimana caranya kita mengatur keuangan kita sehingga tidak harus menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, ketika kita memikirkan hal ini, kita mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, kepada firman yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saat ini saya mengajak kita semuanya untuk melihat kembali kepada firman Tuhan yang Tuhan firmankan. Melihat bagaimana posisi uang dalam hidup orang percaya. Mari bersama kita menyamakan persepsi kita tentang keuangan sebagai orang percaya. Prinsip pertama yang harus kita tahu tentang masalah keuangan adalah uang itu adalah miliknya Tuhan. Uang miliknya Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan demikian. Tuhan empunya bumi dan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Pemazmur mengungkapkan bahwa seluruh bumi adalah milik Tuhan. Semua isi di dalamnya pun adalah milik Tuhan. Termasuk apa Bapak Ibu? Harta, kekayaan, semua adalah miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita. Dia mengizinkan kita menggunakan uang, sumber kekayaan dunianya, untuk sementara. Tetapi pada akhirnya kita harus mengembalikan kepadanya lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 Paulus mengatakan demikian. Paulus mengungkapkan bahwa Allah adalah pemberi dari segala sesuatu yang kita nikmati, termasuk di dalamnya harta kekayaan. Jika kita memiliki uang, itu adalah dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Maka Bapak Ibu, jangan menggantungkan diri kepada harta. Jangan menggantungkan diri pada kekayaan kita, tapi kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu masih ingat cerita perumpamaan Yesus tentang orang kaya dalam Lukas 12 ayat 13 hingga 21? Dikatakan di situ orang kaya ini telah memimpikan membangun lumbung. Kemudian dari hasil kekayaannya itu dia akan makan dan minum dan sebagainya. Namun Allah berfirman di ayat 20 kepadanya demikian. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu, petani ini tidak mengingat siapa pemberi berkatnya. Ia tidak mengingat Allah. Apa yang terjadi? Kesia-siaan. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pemazmur mengingatkan kepada kita apa? Tuhan adalah pemberi berkat. Usaha manusia terbatas dan tidak menentukan pemasukannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu menggantungkan diri kepada Allah kita, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, jika kita sudah tahu uang adalah milik Tuhan, Tuhan yang memberi, kita akan masuk kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah uang adalah milik Tuhan, Tuhan memberi kepada kita, tapi kendati demikian, kita tidak boleh malas. Amsal 20 ayat 13 mengingatkan kita untuk hidup rajin dan tidak malas. Dikatakan demikian, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan kau akan makan sampai kenyang. Dengan kata lain, penulis Amsal ingin mengatakan jangan malas. Kemalasan adalah jalan tercepat menuju sebuah kemiskinan. Bapak Ibu, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan kalau kita miskin dan itu karena kemalasan kita. Bahkan Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mengapa Paulus bisa mengatakan hal ini? Karena Paulus pada waktu itu mendengar sendiri dengan telinganya, bahkan melihat sendiri dengan telinganya bahwa jemaat di Tesalonika tidak mau bekerja atau malas bekerja. Pada masa itu dalam kehidupan jemaat mula-mula, banyak jemaat mula-mula yang saking baik hatinya Bapak Ibu menjual hasil dan menjual tanah mereka, menjual rumah mereka, dan hasil penjualan rumah itu, tanah itu dibagikan kepada saudara-saudara seiman mereka yang kekurangan. Bahkan mereka juga mengadakan persekutuan dan makan-makan. Oleh karena itu, bagi orang-orang malas, mereka bergabung dalam kehidupan, bergabung menjadi orang percaya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah bergabung menjadi orang yang percaya? Dengan bergabung mereka berpikir mereka akan makan setiap hari, bahkan mendapatkan uang. Hanya dengan cara duduk, diam, dan berpangku tangan tanpa mengerjakan apapun. Maka Paulus pada waktu itu menegur jemaat yang demikian. Paulus mengatakan, jika ia tidak mau bekerja, jangan ia makan. Dalam kasus ini Paulus tidak berbicara tentang orang yang tidak mampu atau tidak bisa bekerja lagi. Tetapi Paulus menegur orang yang enggan bekerja, yang malas bekerja. Apapun alasannya Bapak Ibu, bahkan demi alasan rohani sekalipun Bapak Ibu, kemalasan itu tidak bisa ditoleransi. Jika ia tidak mau makan, tidak mau bekerja, ia tidak boleh makan. Artinya, jikalau kita mau makan, maka bekerjalah dengan rajin. Itu sebabnya di pas ayat selanjutnya, ayat 12, Paulus mengatakan demikian. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Paulus hendak mengatakan, hidupilah hidup yang rajin. Makanlah
makanan karena usahamu sendiri, bukan orang lain. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Bapakku bekerja sampai hari ini, dan maka aku pun bekerja juga sampai hari ini. Kerjakan apa yang perlu kita lakukan. Jadilah orang yang bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk dalam hal finansial. Jikalau kita sudah tahu uang adalah milik Tuhan, kita rajin mengerjakan dan kita memperoleh uang itu, maka apa yang harus kita lakukan dengan uang yang ada, yang Tuhan berikan? Bagaimana kita menggunakan uang itu? Pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan uang itu? Uang itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sendiri. Uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sendiri sebelum digunakan untuk kepentingan yang lain atau untuk orang lain. 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu, frasa jika seseorang itu menggunakan, dalam bahasa Yunani itu kata tis, artinya ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Bapak Ibu, dalam pengertian di sini Paulus hendak mengatakan apa? Laki-laki sejati itu harusnya bekerja, memenuhi, memelihara kehidupan keluarganya. Laki-laki sejati atau kepala keluarga harusnya bekerja. Bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarganya. Siapa keluarganya? Tentu adalah anaknya. Tentu adalah istrinya. Bahkan di dalam, kalau kita melihat nas tulisan Paulus dalam konteks Tesalonika ini, 1 Timotius ini, Paulus mengajar kepada jemaat Timotius untuk memelihara orang tua, para janda, khususnya para lansia yang tidak lagi mampu bekerja. Jadi menurut Paulus, kepala keluarga sejati, kepala keluarga yang benar, kepala keluarga di dalam sebagai kepala keluarga yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, harusnya memelihara keluarganya sendiri. Laki-laki sejati, kepala keluarga sejati, bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangganya sendiri. Paulus menegur, bahkan Paulus mengatakan demikian. Menurut Paulus, jikalau pria, laki-laki atau kepala keluarga tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sendiri, Paulus mengatakan apa? Dia adalah orang yang murtad. Paulus sengaja menggunakan kata murtad, Bapak Ibu, untuk menegur orang-orang percaya yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok keluarganya sendiri. Murtad di sini dalam pengertian menyangkal kepercayaannya, tidak mengakui kepercayaannya. Dia memang mengakui dirinya percaya kepada Kristus, tetapi itu hanya di dalam pikirannya. Tetapi di dalam fakta kehidupan sehari-hari ia tidak mengakui kehidupan imannya itu, kehidupan bahwa dia percaya kepada Kristus. Dia menjadi ateis praktis. Paulus mengatakan orang itu adalah orang yang murtad. Khususnya dalam hal apa? Khususnya dalam kasus ini adalah kasus memelihara kebutuhan keluarganya. Bahkan Paulus menambahkan lagi, dia bukan cuma sekedar murtad, tapi juga apa dikatakan? Dia lebih buruk Bapak Ibu dari apa? Dari orang yang tidak beriman. Apa maksud Paulus? Maksud Paulus adalah orang yang tidak beriman itu pada umumnya itu memelihara keluarganya, bertanggung jawab, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Maka jikalau ada orang percaya yang tidak bekerja dalam hal finansial, lalu kemudian tidak menggunakan uangnya untuk keperluan pokok keluarganya, maka orang itu lebih buruk daripada apa? Orang yang tidak beriman. Karena orang tidak beriman
pada umumnya pun mengerjakan hal itu. Mereka memelihara, mereka memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Mereka menggunakan keuangan mereka bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan keluarga mereka terlebih dahulu. Bapak Ibu, seorang bernama Asep Hairogani dalam Kompas.com mencatat demikian. Dia mengungkapkan hal demikian. Setelah diselidiki, penyebab utamanya bukan kekurangan uang, melainkan salah satu adalah mengelola keuangan rumah tangga. Kebanyakan pasangan suami istri tidak terbuka dalam masalah finansial satu sama lain. Kemudian dia mengatakan ini lagi. Saya pernah menghadapi klien yang menghabiskan 3 miliar rupiah untuk memberi aset, sementara kebutuhan anak dan istrinya ditelantarkan. Itulah salah satu faktor yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Bapak Ibu, saya sendiri dalam pengalaman saya pribadi, saya sering juga melihat Bapak Ibu, banyak keluarga yang hancur karena apa? Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab. Kepala rumah tangga menggunakan keuangan bukan untuk memelihara, bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, tetapi untuk apa? Untuk diri sendiri atau bahkan untuk orang lain. Mari Bapak Ibu, jikalau kita pernah melakukan hal ini, mari kita kembali mengingat, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Gunakan uang untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik mama ataupun papa, ataupun tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Bapak Ibu, ingat satu hal ini. Posisi kita di tempat lain bisa digantikan oleh orang lain. Tapi posisi kita dalam keluarga, baik itu sebagai papa, sebagai ibu, sebagai anak, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Orang lain tidak bisa menggantikan posisi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang yang haus pujian, kita melakukan hal yang baik, kita bermurah hati di luar, tapi akhirnya apa? Keluarga kita sengsara. Orang luar berkata kepada kita, wah dia baik, dia sangat baik, dia memperhatikan kepentingan orang, sedangkan kepentingan pribadi dia tidak terlalu memperhatikan. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya apa? Kita dipuji-puji di luar, tetapi di dalam keluarga kita sendiri, kita dibenci. Kita tidak diakui sebagai ayah, sebagai ibu yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, Tuhan di dalam Alkitab punya sebuah prinsip yang jelas. Tanggung jawab kita adalah mulai dari mana? Mulai dari yang terdekat. Yang terdekat. Mulai dari yang di dalam. Mulai dari yang di rumah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan apa? Mulailah dari Yerusalem, Yudea, baru sampai ke ujung bumi. Bukan terbalik, bukan ujung bumi, Yerusalem. Tapi Yerusalem dulu. Artinya apa? Mulai dari yang terdekat. Tanggung jawabmu adalah orang yang Tuhan berikan kepadamu. Istri anakmu. Keluargamu. Karena itu mari kita mengerjakan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita dan penuh hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Prinsip yang keempat Bapak Ibu, jika kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga kita, setelah kebutuhan pokok kita sudah tercukupi, maka kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan uang itu, kelebihan uang itu untuk yang lain. Maka kita harus belajar, kita masuk ke dalam prinsip yang keempat, yaitu apa? Belajarlah bermurah hati. Amsal 22 ayat 9 mengatakan demikian. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Belajarlah bermurah hati. Seorang tokoh bernama
Warren itu seorang penulis. Dengan menulis sebuah buku, menulis banyak buku, dia akhirnya menghasilkan banyak uang. Lalu apa yang dilakukan dengan uangnya? Dia mengatakan demikian. Dari hasil kekayaannya, dia pertama yang dilakukan adalah dia membayar gajinya dari tahun pertama ia pelayanan di gereja, dan selamanya ia tidak terima gaji dari gereja. Yang kedua, uang ia pakai untuk mengongkosi pelayanannya. Kemudian yang ketiga, ia memakai uang tersebut untuk apa? Menolong pelayanan orang lain. Keempat, ia berjanji tidak akan meningkatkan level kehidupannya. Ia tidak akan pindah ke rumah yang lebih mewah, tapi dia akan tetap punya rumah yang cukup memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Jika mobil rusak, ia akan ganti. Tetapi ketika membeli mobil baru yang begitu mewah dan begitu mahal untuk sebuah kesombongan pribadi, ia hanya akan membeli mobil sesuai dengan kebutuhan. Jadi uang yang ada ia terima bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Setelah kebutuhan keluarga tercukupi, dia memikirkan orang lain. Ia memikirkan bagaimana caranya menggunakan orang itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan dengan keuangan kita? Terakhir adalah belajarlah menyimpan uang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Bapak Ibu, menyimpan uang itu adalah sebuah kebiasaan hidup yang bijaksana. Itu sebabnya Tuhan itu di dalam kitab Amsal mengatakan kepada kita apa? Belajarlah kepada semut. Dikatakan demikian di Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut, bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanannya di musim panas. Artinya apa? Semut menyimpan stok makanan di musim panas. Sama halnya dalam keuangan kita. Kita pun harus belajar menyimpannya untuk pengeluaran yang tidak terduga. Bapak Ibu, dalam sebuah renungan saya membaca ada kiat praktis untuk mengatur keuangan kita. Ia mengajarkan pembacanya melakukan pembagian pos setiap bulan dalam keuangan mereka. Dia mengatakan demikian, tentukan beberapa persen dari pemasukan bulanan dan bagi uang kita dalam beberapa pos. Dia kasih contoh, pos pertama misalnya ada pos pendidikan, asuransi. Kemudian dikatakan lagi pos untuk makanan sehari-hari. Ada lagi pos untuk uang untuk anak atau orang tua. Pos untuk hiburan, pos untuk keluarga. Pos untuk tabungan. Pos untuk pengeluaran yang lain, misalnya ada yang sakit kah atau undangan dan sebagainya. Kemudian pos pembayaran listrik, PDAM dan lain-lain. Bapak Ibu, saya sendiri Bapak Ibu membagi keuangan saya itu dalam 3 pos besar. Pos pertama yang tidak mungkin bisa disentuh adalah persepuluhan. Itu sudah pasti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Yang ketiga, pos besar saya adalah keperluan sehari-hari, keperluan bulanan. Nah, keperluan bulanan ini sebenarnya masih ada pos-posnya lagi Bapak Ibu, yaitu apa? Untuk makanan, kemudian untuk asuransi bulanan, lalu untuk orang tua, kemudian untuk hiburan, bahkan untuk sosial juga. Bapak Ibu, setelah kita menyisihkan uang untuk pengeluaran yang tidak terduga, hiduplah sebagai orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Kembali ingat ke prinsip yang pertama. Uang adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita menumpukan harta, kemudian hidup kita bergantung kepada harta itu, kepada uang itu. Firman Tuhan mengingatkan kita apa? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani engkau, hai orang yang kurang percaya? Jangan sampai kita menumpukin harta dan lupa untuk mengingat apa?
Tuhan adalah pemelihara kita. Kita berjaga-jaga seakan-akan tidak ada Tuhan yang akan terus menjaga, menyertai, memenuhi kebutuhan kita. Bahkan di dalam perumpamaan orang bodoh, orang kaya yang bodoh itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya. Bapak Ibu, segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Hiduplah sebagai orang beriman di dalam kita mengelola keuangan kita. Ingatlah prinsip firman Tuhan. Uang adalah milik Tuhan. Jangan malas. Gunakan uang kita untuk keperluan, kebutuhan pokok keluarga kita sendiri. Baru kita memikirkan orang lain. Baru kita belajar yang namanya bermurah hati. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk terus-menerus mengingat firman-Mu, khususnya dalam kami mengelola keuangan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengelola keuangan kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk tidak malas, tetapi selalu mau belajar rajin, bertekun ya Tuhan, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga kami. Ajar kami menggunakan uang kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk bermurah hati kepada orang lain. Dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami bahwa jangan biarkan kami bergantung kepada uang, tetapi biarkan kami bergantung kepada Engkau. Karena Engkau adalah harta kami yang sejati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dalam segala waktu yang kita miliki, ingatlah Tuhan selalu baik dan mengasihi kita. Ketika di saat kita susah maupun senang, Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku dan bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan
pengelolaan dan pemeliharaan yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan juga persembahan yang kami berikan, kiranya senantiasa berkenan di hadapan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak pada pagi hari ini bersama-sama kita mendoakan dari jemaat-jemaat kita yang mengalami pergumulan, mungkin mengalami sakit penyakit. Juga tak lupa kita doakan juga keluarga Ibu Agnes yang pada hari Rabu yang kemarin dipanggil pulang oleh Tuhan, supaya Tuhan boleh memberi penghiburan dan kekuatan. Jikalau kita tahu ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengalami pergumulan, mari kita doakan mereka. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat GKI Cibubur. Engkau tahu di dalam situasi sekarang ini mungkin ada di antara jemaat-jemaat kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah mereka. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang memberi kesembuhan. Mungkin di antara mereka bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi mereka. Biarlah tangan kasih-Mu yang juga menjamah, memberi pertolongan, memberi hikmat kepada mereka, memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi pemelihara, yang mencukupi semua kebutuhan mereka. Mungkin di antara jemaat-jemaat kami ada yang bergumul dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi benteng bagi mereka. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi segala persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang mengalami kedukaan, terutama untuk keluarga dari Ibu Agnes. Ibu Agnes sudah Engkau panggil pulang ke pangkuan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan di dalam segala kedukaan mereka. Engkau yang memberi kekuatan, topangan, pimpinan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit yang saat ini dihadapi, Engkau Tuhan yang terus-menerus menopang umat-Mu satu demi satu. Tangan kasih-Mu yang terus memeluk, memegang erat, pimpinan-Mu, kuasa-Mu yang boleh menolong setiap persoalan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengutusan terambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mari bersama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.